wal hukmu bighairi hukmillahi, dan berhukum tanpa dasar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama berdosa, maksiat. Jadi kalau ada orang menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada hadis dan ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan itu semuanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kalian berhukum di antara mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkannya. Jadi ketika ada seseorang memberikan hukuman, tapi hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, berarti dia berdosa karena menyalahi perintah Allah. Kita disuruh memberikan hukuman kepada mereka dengan apa yang sudah Allah turunkan, yaitu di dalam Al-Quran. Jadi berikanlah hukum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, fahkum bainahum bil qisti, maka hukumlah antara mereka dengan cara yang adil. Allah ngajarin kalau memberikan hukum itu dengan yang adil. Nah, jadi kalau kita memberikan hukuman kepada seseorang dengan adil, berarti itu cara yang diperintahkan oleh Allah. Sebab kadang-kadang manusia ketika memberikan hukuman itu tidak adil. Nah, kalau dia tidak adil, berarti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi itu bentuk wanihkum bainahum bima anzalallah yang bagaimana? Nah, ditegaskan fahkum bainahum bil qisti. Gitu. Jadi hukumlah antara mereka dengan penuh keadilan. Seorang yang menjadi hakim, dia sebagai penengah, sehingga dia tidak boleh berat ke kanan, tidak boleh berat ke kiri. Kalau memang kanan benar, ya bilangin benar. Kalau kanan salah, ya bilang salah. Kalau kiri benar, bilang benar. Kalau yang kiri salah, bilang salah. Itu namanya ajaran Allah. Dia benar-benar berpihak, enggak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi sesuai dengan prosedur. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Itu namanya adil. Fahkum bainahum bil qisti. Tapi apakah ada di dunia yang bisa memberikan hukuman seperti itu adil? Bisa ada, bisa enggak. Namanya dunia. Yang namanya dunia itu kan enggak seperti di akhirat. Ada hakim yang benar-benar adil, ada juga hakim yang zolim, ada. Orang baik banyak, orang yang gak baik juga banyak juga. Hakim yang baik banyak nggak? Banyak, insya Allah. Yang tidak baik, saya nggak tahu udah banyak apa enggak. Yang jelas ada. Nah begitu. Jadi yang jelas itu begitu tuh hukum. Makanya kadang-kadang orang yang diberikan hukum, ada yang menerima dengan puas, saya udah puas, adil. Ada yang merasa saya dizolimi, saya dicurangi. Nah itu namanya dunia. Jadi kalau di dunia ada orang yang merasa dizolimi. Kadang-kadang ada mereka datang, Pak Ustaz, saya dikasih kok begini caranya. Mestinya kan saya harus seperti itu, kok jadi begini. Berarti dia nggak adil dong, dizolim dong sama saya. Nah itu dunia namanya. Semuanya ingin keadilan, tapi pada dasarnya kenyataannya begitu. Makanya Allah ajarkan fahkum bainahum bil qisti, maka hukumlah antara mereka dengan keadilan. Kita jadi guru aja Pak, ketika mau menilai murid-murid itu juga hati-hati. Kadang-kadang ada faktor-faktor lainnya. Jangan sampai kita nanti nggak adil.
Nah begitu. Nanti kalau kita nggak adil sama murid juga tanggung jawab kita. Ya di mana? Nanti di akhirat. Begitu. Ya ada ya kita ya udah seneng banget sama nih murid. Ya ada yang kita kurang seneng sama murid, akhirnya ngasih nilai beda. Yang kita senengi ya kita kasih nilainya tinggian. Ya yang kita nggak senengi kita kasih nilai rendahan. Boleh nggak kira-kira tuh? Nggak boleh. Jadi dosen juga sama begitu, nggak boleh. Ya. Jadi seorang guru juga harus benar-benar ya memiliki keadilan. Ya. Nanti kadang-kadang orang tuanya protes, kok Ustaz anak saya begini dikasih nilai kok segini, kok dia segitu. Nah kadang-kadang ada aja yang protes seperti itu. Makanya jadilah kita sebagai guru yang benar-benar profesional, ya, yang benar-benar adil, ya. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang lain, ya. Nah ini segalanya fahkum bainahum bil qisti. Qala al-Husniyu, berkata Imam al-Husni fi Qam'in Nupusi, di dalam kitabnya bernama Qam'un Nupus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu salah satu. Bermula hakim itu, qadi itu terbagi menjadi 3. Yang disorot hakim, qadi, karena nih dia ya memang masalah hukum, terkait tentang masalah hukum qadi urusannya hakim. Makanya Nabi bilang al-qudatu salah satu. Hakim itu ada 3 macam. Qadin fil jannati, 1 qadi itu di sorga, wasnani fil nari, yang 2 di neraka. Jadi dari 3 qadi, dari 3 hakim, menurut hadis yang Nabi sabdakan ini, ternyata 2 di neraka, 1 di sorga. Jadi banyakan di mana? Banyakan di neraka. Ngeri berarti jadi hakim ya, hati-hati jadi hakim. Ya, bagus nih nggak ada yang jadi hakim nih ya. Nggak ada. Kalau Bang Hakim ada Bang Hakim. Iya. Ya. Alhamdulillah Bapak nggak ada yang punya profesi jadi hakim. Ya, sebab profesi hakim nih menurut hadis ini ada 3 hakim, yang 2 di neraka, yang 1 di sorga. Kalau ada 300 hakim, berarti yang di neraka ada berapa? 200. Yang di sorga 100. Banyak banget ya. Nah begitu. Jadi ya, jangan merasa bangga jadi hakim. Tapi kalau yang masuknya dalam sorga bangga dah, boleh. Ya, nah ini. Jadi dari 3 menurut Nabi, 1 di sorga, 2 di neraka. Diterangin sama Nabi nih, qadin arafal haqqa, 1 hakim yang benar tahu tentang hak kebenaran, faqado bihi, maka dia bisa memutuskan dengan kebenarannya, bahwa fil jannati, itu qadi yang ada di sorga. Jadi dia tahu ilmunya, dia tahu ini hak, lalu diputuskan dengan hak juga, itu yang di sorga. Terus yang 2-nya bagaimana? Wa qadin arafal haqqo, yang kedua qadinya ngerti juga tentang kebenaran, hebat dia, tahu tentang kebenaran, hukum semuanya dihafal, pasal-pasalnya semuanya hebat. Ya, tapi fahakama bikhilafihi, namun dia berhukum menyalahi ya ilmu yang dia tahu. Jadi ini benar, ditahu benar, tapi ketika menghukumi menyalahi aturan yang benar. Nah, itu namanya hakim yang ada di mana? Di neraka. Tuh, arafal haqqo fahakama bikhilafi fahuwa finnar. Itu adanya di neraka. Ya. Terus mana lagi? Nah, 1 lagi ya qadi yang memang enggak tahu ya tentang permasalahan, kemudian menghukumkannya ya pasti yang nggak paham tentang permasalahan itu, ya dia jelas-jelas di mana? Ya di neraka. Nah, makanya ada 2 tuh, ya dua-duanya ada di neraka.
Qalal ulama'u, berkata para ulama, kullu man laisa bi ahlin lil hukmi, setiap orang yang tidak ahli terkait tentang hukum, fala yahillu lahul hukmu, maka tidak boleh dia memberikan keputusan hukum. Tuh, orang tidak ahli dalam hukum sekarang memutuskan hukum, ya kagak boleh. Emang kenapa? Fa'in hakama, kalau dia menghukum, bahwa asimun, dosa. Tuh, dia nggak tahu terkait tentang ilmu-ilmu yang terkait tentang hukum. Ya, memang bukan paknya, bukan pakarnya. Ya, tetapi ya dia berani memberikan hukuman di situ, menetapkan hukum, maka nggak boleh. Seandainya dia terpaksa memberikan hukuman juga, bahwa asimun, ya maka itu berdosa. Wala yanfuzu hukmuhu, dan tidak ya cocok hukumnya. Sawaun wafaqal haqqa amla, sama saja cocok dengan kebenaran atau tidak cocok. Benernya aja salah, apalagi salahnya. Begitu. Karena dia memutuskan tidak berdasarkan ilmunya. Ya, jadi kalau dibilang benar kebetulan. Ya, begitu. Bukan karena dengan ilmunya, kebetulan. Makanya seandainya dia memberikan hukuman itu cocok, bener, tetap kagak boleh. Ya, itu tetap tidak diterima, apalagi salah. Nah, ini yang dimaksud sawaun wafaqas shawaba amla wa hiya mardudatun kulluha, itu semuanya ditolak. Ya, karena tidak sesuai dengan pakarnya. Makanya orang-orang kalau bicara yang dia sudah pakarnya, di pakar hukum, bicara masalah hukum, oh udah enak banget. Cuma tinggal dia bisa nggak menjalankannya sesuai dengan ilmunya, itu doang. Kalau masalah pinter banget dah. Ya, memang dipaknya di situ, S1-nya, S2-nya di situ, sampai S3-nya di situ. Ya, memang pakar hukum dah. Ya, udah hebat dah, udah doktornya di situ, sampai profesornya di situ juga. Ya, nah itu bicara terkait tentang hukum udah nggak salahnya dia. Tapi tinggal yang kedua, apakah nanti dia menetapkan hukum sesuai dengan ilmunya atau enggak. Nah begitu. Sekarang banyak orang-orang pinter tapi menetapkan hukum tidak sesuai. Ya, bahkan dipermainkan. Nah ini yang kata Nabi, model yang kedua tuh hakim, pinar juga. Jadi kalau yang pertama memang jujur, dia ahli terkait tentang masalah hukum, ya kemudian ketika dia menetapkan hukum berdasarkan ilmunya, ya yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah, itu yang ada di sorga. Nah sementara yang kedua, ya itu dia pakar dalam hukum, tapi ketika menetapkan hukum berbeda dengan ilmu yang dimilikinya, ya jadi bikhilafi, ya, menyalahi aturan kebenaran. Nah kalau yang ketiga memang dia nggak ahli, ya dia nggak pakar. Sekarang menetapkan hukum bisa kebetulan benar, bisa juga salah. Baik bila kebetulan benar ataupun itu memang salah, tetap mardudah, ditolak. Ya itu nggak benar semuanya. Ya ini dua-duanya ada di mana? Di neraka. Wahya mardudatun kulluha. Jadi semuanya ditolak. La ya'dzuru bi syai'in min zalika, tidak ada alasan terkait sesuatu dari hal itu. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Ya. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh ulama tadi. Wan nadbu, kemudian termasuk dosa juga nadab. Nadab itu artinya apa? Wa huwa addu mahasinil maiti, yaitu ya menyebut-nyebut kebaikan mayit. Jadi ketika mayit meninggal dunia, dia sandarkan segala kebaikan-kebaikan mayit kepadanya sehingga dia berputus asa. Misalnya begini, ka'annahu yasma'u, seakan-akan dia mendengar, ka'ayu kalau dikatakan wa kahfa wa jabala wa sanada. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi dia nggak ingat sama Allah berarti. Ya, jadi dia menyandarkan semata-mata kepada mayit,
Ya, kalau mayit nggak ada, nanti yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih makan saya siapa? Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi ada orang nyebut-nyebut ya kebaikan mayit begitu tuh. Ya, lu kalau lu udah mati, ntar gua makan gimana? Ya, begitu. Ntar anak-anak sekolah yang bayarin siapa? Nggak boleh. Ya, sebab itu semuanya yang nanggung siapa? Allah. Ya, jadi nggak boleh kita menyandarkan kepada mayit. Nggak boleh tuh wakafah. Asal wakafah itu kan artinya wahai ya guaku. Ya, kahfi kan artinya gua. Nah, wajabalah gunungku. Ya, sanada sandaranku. Ya, jadi artinya itu dijadikan sebagai salah satu apa? Ya, benar-benar buat sandaran kehidupannya. Nggak boleh. Kita nggak boleh menyandarkan kehidupan kita kepada seseorang. Nggak boleh. Tetapi kita sandarkan kehidupan kita kepada siapa? Allah. Manusia semuanya bisa mati, Pak. Ya. Nah, semuanya bisa mati. Tapi Allah nggak ada dan Allah tidak akan mati selama-lamanya. Jadi sandarkan segala ya kehidupan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nadam tuh begitu. Nggak boleh tuh. Nadam begitu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ada orang begitu ya, nanti kalau dia nggak ada, gue makan sama apa anda nih ya? Ya, ntar yang nanggung biaya hidup gue siapa ya? Jangan. Insya Allah Allah yang akan ya menanggung semuanya. Ya, itu seperti itu. Wan niyahatu niyahah. Niyahah itu meratap. Meratap itu artinya menangis dengan suara keras, misalnya turabus sauti bin nadmi. Ya, jadi mengeraskan suara dengan meratap misalnya. Ya, ada yang meninggal dunia dia teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Nah, itu nggak boleh meratap seperti itu. Kalau sedih boleh, sedih sekedar sedih. Nabi pun ketika ditinggal ya mati oleh anaknya, ya itu Nabi sedih, boleh. Ya, tapi meratap nggak boleh. Suaranya keras, ya, terus sambil guling misalnya, ya, itu nggak boleh teriak-teriak. Itu termasuk nadab dan niyahah, dua-duanya termasuk haram hukumnya, karena itu kebiasaan ya budaya orang-orang jahiliyah. Ya, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah begitu tuh, kalau ditinggal mati mereka menangis teriak-teriak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul aswati ilallahi ta'ala sautani. Ada suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu katanya ada suara, ada dua bentuk suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sautun naihatun musibatun. Suara yaitu meratapnya ketika orang dapat musibah. Tuh, jadi ketika dapat musibah dia menangis teriak-teriak. Ya, itu tuh nggak boleh tuh. Itu suara yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang dapat musibah tuh diajarkan ya apa? Ya, ucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu apa? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah begitu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup itu. Jangan kita teriak-teriak menangis-nangis, udah lama udah nangis teriak-teriak baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi yang pertama kali kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sayang banget, ya. Tapi Allah lebih sayang, gitu. Jadi kita harus husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Jangan bilang kenapa sih Allah kok dia yang diambil, yang lain aja masih banyak, nggak ada apa yang lain dulu saya diambil. Nah begitu, nggak boleh. Ya, itu semuanya udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih yang namanya manusia nggak punya kekuatan. Kita juga begitu, kita nggak tahu kapan kita bakalan mati. Ya, apakah 1 hari lagi, apa 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, apa 30 tahun lagi,
semuanya rahasia. Ya, wal mautu sirrun min asrarillah. Kematian merupakan rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang sehat nggak sakit mati. Ya, yang sakit sehat lagi. Ya, bisa nggak begitu? Bisa. Ya, ada orang nemenin yang sakit, ya. Yang sakit pulang, yang sehat yang nemenin mati. Ada Pak yang begitu. Ya Allah, ini rahasia semuanya. Ya. Jadi semuanya kita nggak ada yang tahu. Cuma kita mohon nama Allah pada saat kita meninggal dunia, meninggal husnul khotimah. Itu aja yang paling penting. Ya, kita bekali kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita kapan. Kalau kita tahu enak ya. Kalau kemarin yang datang haul tuh, ya ada penceramah tuh ya, di At-Tahiri, ya enak tuh kalau yang dikasih tahu tuh. Ya, ente besok mau meninggal dunia, lah enak udah. Ya, udah dikasih tahu mau meninggal dunia. Nah, begitu dia mohon maaf sama istrinya, mohon maaf sama anak-anaknya, mohon maaf sama mertuanya, semuanya pada bingung, emang apa besok gua mau mati, ya. Nah, begitu udah dikasih tahu semuanya, orang yang mau mandiin, udah nyiapin buat mood video, ya. Besok kagak jadi, ya. Kata malaikatul mautnya gagal. Emang apa? Gara-gara dia silaturahim, ya. Jadi diperpanjang lagi umurnya. Ya, enak bener itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya, nggak boleh kita niyahah meratap. Ya, jadi ada dua suara yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Satu suara meratap ketika dapat musibah. Tuh. Jadi kita ketika dapat musibah yang paling bagus bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Nah, itu. Jadi bukan kita meratap, bukan kita teriak-teriak. Nah, itu. Yang kedua, suara yang dibenci sama Allah apa? Wasautu mizmarin 'inda parhin. Suara suling ketika dapat kebahagiaan. Tuh, lagi bahagia dangdutan, ya. Wah, sulingnya waduh. Ya. Itu suara yang paling dibenci. Ya. Lagi musibah, ya, dia ya apa? Ya, dia meratap. Itu suara meratap termasuk yang paling dibenci sama Allah. Ketika lagi dapat kebahagiaan, wah, dangdutan, ya. Dia menggunakan apa suara mizmar, suara suling. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuja'alun nawaihu soppaini pinnari. Ya, nanti ada orang-orang tuh ya yang memang dibuat dua barisan di neraka. Jadi ada kelompok manusia dibuat menjadi dua barisan di neraka. Soppan an yamini ahlin nar wa soppan an shimalihim. Ya, satu barisan ada di sebelah kanan penduduk neraka dan satu barisan lagi ada di sebelah kirinya. Ngapain mereka? Yanbahuna alaihim kamatan bahul kilab. Mereka menggonggong seperti suara anjing yang sedang menggonggong. Tuh, ternyata apa? Itu yang suka menggonggong nanti di ya, barisan kelompok ahli neraka. Mereka yang suka apa? Satu, ya, seneng ama suara-suara meratap, ya, disuka meratap ketika dapat musibah, dan satu lagi senang dengan suara-suara suling. Ya, nah begitu. Jadi nanti dia akan dikelompokkan di barisan penduduk api neraka. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Mereka menggonggong seperti anjing menggonggong. Zakarul zalika Samarqandi. Nah, itu dijelaskan semuanya di dalam ya kitab
yang dikarang oleh Imam As-Samarqandi fil Bawahir, di dalam kitab Al-Bawahir. Kemudian apalagi wa kullu qaulin walau nisba kalimatin yahussu ayyuharridu insanan ala muharramin kaqatli man lahu amanun min muslimin wa zimmiyin wa mu'minin wa mu'ahidin. Dan setiap ucapan sekalipun cuma baru setengah kalimat, isi ucapan itu yang dapat menganjurkan manusia untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya. Jadi kullu qaulin walau nisba kalimatin yahussu ayyuharridu insanan ala muharramin. Setiap kata-kata walaupun hanya baru setengah kalimat, setengah kata yang isinya menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Contohnya apa? Kaqatli man lahu amanun, seperti membunuh orang yang dapat keamanan min muslimin, misalnya orang Islam. Ya, orang Islam kan darahnya dimuliakan. Sekarang kita menyuruh orang untuk membunuh. Nah, itu termasuk ya dosa walaupun baru kata-katanya sedikit, satu kata atau setengah kata. Itu nggak boleh. Misalnya lagi ada kerumunan Bapak Saudara, ya, kemudian kita bilang bakar. Nah, kita baru bilang bakar, dia sampai membakar. Itu gara-gara kita yang ngomong, kita tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Bunuh, bakar, siramin air, ya siramin bensin. Nah, hati-hati, itu omongan bahaya itu. Ya, itu gara-gara omongan kita, ya akhirnya masyarakat ya terprovokasi, ya kemudian dia bisa melakukan itu gara-gara kalimat kita walaupun cuma satu kata, tanggung jawabnya besar itu. Ya, Masya Allah. Makanya orang kalau lagi rame-rame begitu kita hati-hati mulut. Ya, walaupun itu ada perampok, pencuri yang tertangkap, nggak boleh dibakar begitu, nggak boleh. Ya, ada hukumnya kok. Ya, kalau pencuri ya paling-paling nanti diapain? Dipotong tangannya. Kalau dalam Al-Quran kan begitu, nggak ada pencuri bakar, nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada. Nah, seperti itu. Walaupun itu lagi parah banget, lagi panas bener. Ini dia nih maling motor ini, ya baru ketahuan gitu. Padahal mungkin yang maling-maling kemarin tuh bukan dia, dia lagi apes, ya apes dia. Baru mau belajar maling motor udah ketahuan, ya. Nah begitu, tangkep, masyarakat sangka emang dia nih biangnya nih, kemarin motor hilang mulu, ya akhirnya pada panas masyarakat, bakar aja, langsung siramin bensin dibakar. Ya Allah, itu kan dosa, nggak boleh, ya sebab manusia tidak punya hak untuk membakar kepada makhluk-makhluk Allah. Jangankan membakar manusia, bakar semut aja nggak boleh. Ya, ada semut tuh hidup-hidup, kita bakar boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau mau dimatiin ada semut yang boleh dimatiin, ya, tetapi nggak boleh dibakar. Binatang ada yang boleh dimatiin, tapi nggak boleh dibakar hidup-hidup. Nah, tikus hidup-hidup dibakar nggak boleh. Tapi kalau tikus digetok, dimatiin boleh, nggak apa-apa. Sebab tikus termasuk binatang yang boleh dibunuh, tapi tidak boleh dibakar secara hidup-hidup. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Yang berhak membakar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang ya mengucapkan kata-kata bunuh. Nah, begitu. Baik itu orang Islam atau orang kafir zimmi atau orang mukmin atau muahid yang memang punya perjanjian damai. Selama dalam perjanjian damai tidak boleh dia melanggar aturan, ya. Jadi jangan gara-gara ada yang memprovokasi ya satu orang saja, nah akhirnya terbakarlah ya manusia yang lain sehingga melakukan hal itu. Maka satu ucapan itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya, jadi satu kata itu
bisa membangkitkan panasnya manusia, ya, memprovokasi manusia. Nah, itu bahaya sekali. Ya, makanya mulut dijaga benar. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah ya ucapan yang benar. Kalau enggak, lebih bagus kita diam. Kita diam. Kalau orang lagi banyak begitu, hati-hati Pak. Ya, orang lagi banyak begitu kita ngeri. Satu kata aja kita ngomong, wah orang berani udah. Ya, tapi kalau nggak ada yang ngompor-ngomporin juga yang lain nggak ada yang berani. Nah, begitu kalau ada yang ngomporin aja dah, udah masyarakat lagi rame begitu, berani udah. Dia nggak pikirin besoknya dah, gimana kita besok. Nah, begitu. Nah, makanya kita jangan suka mengucapkan kata-kata yang bisa ya ini memprovokasi ya manusia, bisa memanas-manasin manusia. Tupal yakul khairan aw liyasmut. Ya, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin, siapa yang membantu membunuh orang mukmin walau bisatri kalimatin, walaupun hanya separuh kalimat, jaa yaumal kiamati, maka nanti dia datang pada hari kiamat, maktuban baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, aisun min rahmatillah, dia sudah ya terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu kan bahaya. Jadi antara dua matanya di sini nih tertulis ais, ya, dia itu terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sementara kita butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, orang yang membantu membunuh orang mukmin walaupun hanya dengan satu kata, satu ucapan, dia tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Intaha wa misalu satril kalimati, dan contoh separuh kalimat, ayyakula uktul pulanan pakola uk. Tuh, belum sampai uktul baru uk. Bunuh baru bilang bu. Nah, itu namanya separuh kalimat. Nah, begitu. Uktul kan udah sempurna. Bunuh. Ini dia baru ngomong uk. Nah, ada yang bunuh, itu nanti dia tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang bunuh bukan dia, orang lain. Tapi gara-gara omongan dia, omongannya belum sempurna baru uk. Ya, kan mestinya apa? Uktul. Ya, bunuh, dia baru bilang bu. Ya, tapi orang udah berani membunuh. Nah, itu nanti omongan dia akan ya dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang berani melakukan pembunuhan gara-gara seruhan dia, perintah dia. Walaupun perintahnya belum penuh, belum full, baru ya sebagian kalimat yang diucapkan. Tapi itu tanggung jawabnya sudah amat besar sekali ya. Nah, inilah yang namanya ya omongan-omongan yang tidak baik. Ya, makanya kita jaga benar tuh. Kita jaga jangan sampai nih omongan-omongan kita bisa membuat orang jadi marah, sehingga dari omongan kita orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dzalika Syarqawi, yang menjelaskan itu ada Imam Syarqawi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu sering kita bacain ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan janganlah kamu saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau bantu-membantu dalam perbuatan kebaikan itu dianjurin, ya. Ngaji, ini kebaikan. Kita ajak teman, ayo kita ngaji. Kumpul yuk malam Selasa. Tiap malam Selasa jangan lupa kita pada kumpul ngaji. Tuh, ada teman yang lupa mulu, ajak lagi besok. Ya, lupa lagi, ajak lagi. Emang kalau masalah ngaji sering lupanya, ya.
begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ajak lagi. Terlama-lama juga gue inget dah sekarang belum selesai ngaji. Begitu. Emang saling membantu, nanti kita dapat pahala. Tuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuh begitu. Jadi insya Allah pahalanya dapat kita. Ya. Jangan sekali-kali kita bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apapun maksiatnya, ya pokoknya jangan. Kita kalau udah terkait tentang dosa, kita jangan saling bantu-membantu. Dosa kita aja kita belum berani tanggung jawab, apalagi nanti dosa orang lain. Tanggung jawab kita bahaya. Kenapa dosa orang lain jadi tanggung jawab kita? Karena gara-gara kita yang nyuruh dia. Ya, kita perintahin dia berbuat dosa maksiat, sekarang dia melakukannya. Nah, kita kan kedapatan juga. Ya, kita aja udah banyak dosa, ya sekarang dosa orang lain kita mau pikul buat kita juga, kita udah nggak kuat, kita nggak mampu. Nah, makanya jangan sekali-kali kalau berbuat dosa maksiat ngajak-ngajak orang. Ya, jangan dah. Mau maksiat udah sendirian aja lebih bagus ya. Nah, begitu itu pun dosanya buat kita udah ngeri. Nah, bagaimana kita berbuat maksiat ngajak orang lain? Kalau orang lain yang datang dengan sebab kita ngajak ada 100 orang lain dosa semua. Nah, itu kita sama bertanggung jawab. 100 orang berbuat maksiat, kita yang nanggung. Ya, berat gak kira-kira? Berat. Makanya kalau maksiat sendiri aja, diem-diem aja udah. Nah, begitu. Bukan berarti boleh. Ya, itu sendiri aja kita udah berat, nanggung resikonya. Maksiat, kalau ngajak orang lain, Masya Allah. Ya, tanggung jawabnya berat sekali. Nah, kalau kebaikan, ajak orang lain. Ini kebaikan nih, yuk ajak orang lain. Ya, ajak orang lain. Gak apa-apa, semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa makna ta'awun, maknanya ta'awun apa? Al-hassu 'ala zalika, nganjurin. Tuh. Jadi tolong menolong, bantu membantu, nganjurin. Orang dianjurin berbuat dosa, orang dianjurin berbuat maksiat. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi nanti tanggung jawabnya besar sekali, kita yang nganjurin tersebut. Cukup saya kira, nanti baru awyab turu awyab tau an wajibin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.